Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nah ini yang terjadi pada hari ini. Banyak sekali orang yang dengan mudah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mereka berbahagia dengan wafatnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini muncul ini ya, penyakit-penyakit seperti ini di pengajian-pengajian tertentu. Apa contohnya? Meninggal yang terbaru pejuang Palestina, mantan Perdana Menteri Gaza Palestina, Ismail Haniyah. Berbahagia mereka dengan wafatnya ulama pejuang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita baca dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang dikenal dengan Aqidah At-Tahawiyah. Sedikit kita ulang kalimat dari Imam At-Tahawi. Beliau berkata, wa naqulu innallaha attakhadha Ibrahima khalila. Kita meyakini, berpendapat bahwa Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Maka gelar Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Jadi ada di antara jamaah kita namanya Khalilullah. Ada juga namanya Khalilur Rahman. Ya, sama. Allah dengan Ar-Rahman itu sama, karena Ar-Rahman adalah satu di antara nama-nama Allah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Wa kallama Musa taklima, dan Allah juga berkalam, berbincang dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka jadilah Nabi Musa ini gelarnya adalah Kalimullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa siapa tadi Ibu? Nabi Musa adalah Kalimullah. Jadi pada saat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, diperintahkanlah Nabi Musa alaihi salam itu untuk datang ke bukit yang dinamakan dengan Tur Saina. Turu Sainaa. Maka sekarang disebut dengan Bukit Tursina. Di mana keberadaan bukit ini Bapak Ibu sekalian? Di Mesir. Jadi sesekali kita nanti Pak jalan-jalan ke Mesir. Kita buat program tur ke Mesir, di antara tempat turnya itu adalah ke Bukit Tursina.
tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu berkalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Bu ke Mesir kita jalan-jalan? Nah, tenang saja, saya yang bayar insyaallah. Kalau tak saya nanti Pak Mul yang bayar. Nah, ini menjadi keyakinan kita. Semua ini imanan wa tasdiqan wa taslima. Semuanya ini kita imani, wa tasdiqan kita benarkan, wa taslima dan kita terima dengan terbuka, dengan senang hati. Begitu juga wa nu'minu bin nabiyyin, kita semua beriman dengan seluruh nabi-nabi yang ada, wal kutubil munazzalati 'alal mursalin, dan seluruh kitab yang diturunkan, yang diberikan kepada seluruh rasul-rasul itu, wa nushhidu annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan kita persaksikan, kita yakini, kita patrikan di dalam hati bahwa para nabi dan para rasul itu mereka berada di dalam kebenaran yang nyata. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, keyakinan kita tidak hanya sampai berhenti kepada Nabi Muhammad, tetapi keyakinan kita berlanjut dengan keberadaan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Muharram, awal Muharram kemarin, ada hari yang dinamakan dengan hari Asyura. Hari Asyura ini adalah hari tanggal 10 di bulan Muharram. Apa sunnahnya pada waktu itu yang dilakukan oleh kita semua? Berpuasa. Kemudian sunnahnya adalah bersilaturahim. Sunnahnya pada hari itu adalah memegang kepala anak yatim. Maksud memegang di sana adalah menyentuhi anak yatim. Kemudian sunnahnya adalah beriktihal, ya, tampilan fisik kita diperindah. Di antara bentuknya adalah dengan bercela. Kemudian sunnahnya pada hari itu adalah memberikan hadiah kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Jadi hari minta hadiah ke suami itu, ibu-ibu, adalah hari Asyura. Ya, jadi amalan para ulama, siapa yang mereka pada hari Asyura itu memberikan santunan terbaik kepada anak dan istrinya, maka dalam setahun yang akan datang Allah akan memudahkan rezekinya. Dan kata para ulama, faqad jarrabna, kami sudah coba. Jadi pada hari Asyura itu kasih uang agak 1 juta 2 juta ke istri, belikan emas, apalagi misalnya bawa hadiah-hadiah yang mantap begitu ya. Nampak sandal istri dah apa Bu? Lah kuya-kuya, belikan yang baru. Ya, nampak sepatu, nampak pokoknya berikanlah hadiah yang berharga pada hari Asyura itu kepada istri. Ada enggak bapak-bapak melakukan itu kemarin? Dari wajah enggak ada nampak. Apalagi Pak Imam. Siapa yang akan diberikan? Ya Pak Imam. Belum juga lagi. Bu, ada enggak bapak-bapak ngasih kemarin hari Asyura itu Ibu? Jujur ibu-ibu. Nah, ini Pak, ini tahun depan nih harus diperhatikan ya. Faqad jarrabna, kami sudah coba. Jadi sunnahnya berikan santunan, berikan hadiah yang berharga kepada anak istri. Yang menjadi titik poin kita di sini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati pada hari Asyura itu orang-orang Yahudi di Madinah mereka berpuasa. Apa yang menyebabkan kalian berpuasa? Kata Nabi, hari ini wahai Muhammad adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran
Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami bersyukur kepada Allah Musa diselamatkan. Ekspresi dari syukur itu adalah dengan berpuasa. Lalu apa jawaban Nabi? Kami, ya, Nabi Muhammad dan para umatnya lebih berhak mensyukuri. Kenapa? Karena Musa itu adalah saudaraku, Musa adalah Nabi, maka sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, tentu dia akan mengikut syariatku, kata Nabi Muhammad, maka diakomodirlah syariat Yahudi. Syariat Nabi Musa ini masuk ke dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang pahalanya adalah mengampunkan dosa setahun yang telah berlalu. Nah, sedangkan hari Arafah mengampunkan yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Berarti di sini disampaikan oleh Al-Imam As-Subki bahwa syariat Nabi Muhammad lebih utama daripada syariat nabi-nabi yang lain, tetapi masih diakomodir. Masih syariat nabi yang lain itu masih dalam tanda kutip masih dihargai di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya buktinya bahwa wa nashhidu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Kita bersaksi bahwa para nabi dan rasul itu adalah berada di dalam jalan kebenaran. Ada di antara syariat mereka yang diakomodir di dalam syariat kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, ini artinya apa? Ya, bahwa kita di dalam Islam masih menghargai ya agama dan nabi mereka. Jadi ketika disebutkan nanti nabi mereka adalah Nabi Musa, Musa itu adalah pengikut Nabi Muhammad sesungguhnya. Ya, ketika misalnya ada seseorang yang menikah dengan wanita Nasrani, ketika disebut Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa juga adalah nabi yang kita yakini yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Nah, tapi kebalikannya tidak dibolehkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, karena biasanya yang superior itu yang laki-laki. Nanti misalnya ketika suaminya yang non muslim itu menyebut siapa nabinya, apakah Musa disebutnya ataukah Isa alaihi wasallam yang disebutnya, istrinya mengakui. Tapi pada saat yang sama ketika istri muslimahnya tadi menyebut Nabi Muhammad, mereka tidak bisa menerima. Karena yang superior biasanya laki-laki. Maka diperbolehkan ya laki-laki yang menikahi wanita non muslim, tetapi tidak untuk sebaliknya. Kenapa? Karena diperbolehkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim tadi, yang superior itu laki-laki, dan kemudian di antara hikmahnya adalah ketika disebut oleh istrinya tadi Musa, Isa alaihi salam, kita menerimanya ya, maka artinya di situ bisa nanti akan menarik ya si istri non muslim tadi mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bisa ya yang muslimah yang banyak, masih banyak, ngapa dulu cari yang lain. Ya Pak Imam, paham Pak Imam tuh? Muslimah masih banyak, yang hafizah Al-Quran masih banyak. Jadi ada datang mahasiswa saya, Bapak Ibu, Ustaz, saya sudah tamat, sudah bekerja di pengadilan sekarang jadi hakim agama, belum menikah lagi Ustaz, katanya, tolong carikan muslimah yang baik. Macam mana karakter yang mau dicari? Ya, kalau bisa cantik, ya anak orang kaya, hafizah Al-Quran agak 30 juz Ustaz. Ya, kalau bisa anak tunggal, ya ayah emaknya dah sakit-sakitan.
Imam tinggi, putih, cantik, katanya akhlaknya baik, wanita salehah. Terus saya jawab, kalau ada yang mau dia itu untuk dia dulu. Ya, ya Pak, ngapa dikasih ke orang? Setuju Pak Haji tuh? Oh Pak Haji, Pak Imam, kalau ada yang mau dituntut untuk awak dulu ya tak? Hah? Ku ampusakum wa ahlikum. Tapi tidak apa-apa juga kalau Pak Imam kita yang di sebelah ini mau nyari yang seperti itu. Mudah-mudahan ada. Insya Allah. Yang tak asiknya itu dia anak tunggal katanya. Jadi kalau anak tunggal nanti ayah emaknya sudah sakit-sakitan. Berarti kalau kan buruk niatnya tuh. Ya, kalau meninggal nanti istrinya dapat waris. Tak serius dia, entah bergurau dia waktu itu, tapi dari wajahnya waktu itu saya tengok serius. Karena saya ya kelakar sama dia. Kalau ada yang seperti itu untuk saya dulu, ngapa perlu untuk kamu, saya bilang. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa nusammi ahla qiblatina muslimin. Orang yang masih salat menghadap kiblat, mereka adalah muslim. Selama menghadap kiblat, ya. Kemudian mukminina, mereka kita anggap masih sebagai seorang mukmin madamu bima jaa bihi nabiyyu alaihi salatu wassalamu mu'tarifin, selama mereka mengakui segala apapun ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ini masuknya mudah, keluarnya sulit. Selama mereka menghadap kiblat, selama mereka mengakui apapun ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka masih dalam koridor Islam, muslimin. Kita tidak kafirkan mereka. Sekalipun barangkali ada yang keliru dari ajaran-ajaran mereka, pengamalan-pengamalan mereka, selama mereka mengakui menghadap kiblat, mereka adalah muslim, mereka adalah mukmin. Sesat mungkin iya, kafir tidak sama sekali. Jelas Bapak Ibu? Ya, ini akidah Ahlussunnah itu begitu. Ya, kalau sesat iya, tapi kalau difatwakan kafir, tunggu dulu. Maka banyak yang meminta kepada Al-Azhar, ya, kepada imam-imam Al-Azhar, kepada ulama-ulama Al-Azhar, agar mereka mengeluarkan keputusan di antaranya supaya Syiah itu, kelompok Syiah itu masuk dalam kelompok orang-orang yang sudah kafir. Oh tidak, tunggu dulu kata mereka. Kalau ada yang sesat dari ajaran mereka, ya. Tapi kalau kafir tidak. Nah, begitulah hati-hatinya kita dalam mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nah ini yang terjadi pada hari ini. Banyak sekali orang yang dengan mudah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mereka berbahagia dengan wafatnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini muncul ini, ya, penyakit-penyakit seperti ini di pengajian-pengajian tertentu. Apa contohnya? Meninggal yang terbaru pejuang Palestina, mantan Perdana Menteri Gaza Palestina, Ismail Haniyah. Berbahagia mereka dengan wafatnya ulama pejuang ini. Ya, bahkan ada dulu salah seorang dari ustadz mereka, oknum, ya, orang-orang sebelah mengatakan bahwa Ismail Haniyah ini dan keluarganya hidup di hotel bintang 5 di Qatar. Mereka tidak berjuang di Gaza katanya. Difitnahnya para pejuang-pejuang ini yang, ya, debu yang ada menempel di hidung para pejuang ini lebih mulia dari ustadz yang menuduh mereka ini. Ya, luar biasa tuduhannya, ditunjuk. Ya, dan juga ustadznya di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Areka ini yang menuduh, ya, para pejuang-pejuang Hamas itu adalah Syiah Rafidah lagi.
Rafidhah itu adalah ya Syiah yang paling ekstrim, yang termasuk yang ekstrim dalam kelompok Syiah itu. Dituduh mereka Syiah Rafidhah. Ya. Rafidhah itu yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka hanya mengakui Ali bin Abi Thalib, melaknat seluruh istri-istri Nabi, melaknat para sahabat. Padahal mereka orang-orang pejuang itu, mereka duduk berzikir, bersalawat kepada Nabi. Ahli-ahli tariqah semuanya itu, Bapak Ibu. Maka kalau kita tengok para pahlawan Islam itu, akidah mereka Asy'ari atau Maturidi, fikih mereka adalah satu di antara fikih empat mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Kemudian mereka adalah orang-orang ahli tasawuf, tazkiyatun nufus yang dinamakan dengan tariqah. Mereka mengikuti sebuah tariqah, mengamalkan wirid yang ada di tariqah itu. Ya, apa contohnya? Pejuang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, adalah seorang sufi. Ya, jadi seluruh prajuritnya itu disuruhnya setiap malam berwirid, berzikir. Ya, kalau nampak dia di kemah-kemah prajurit itu ada yang tidur, ya, ada yang tidak berzikir, ada yang tidak membaca Al-Quran, ada yang tak bersalawat, maka dia mengatakan min huna taktil hazimah, dari kelompok tentara yang seperti inilah nanti datangnya kekalahan. Tapi kalau ketika dia menengok di dalam kemah prajuritnya itu mereka berzikir, berwirid, membaca Al-Quran, dia mengatakan min huna ya'tin nasru, dari sinilah datangnya kemenangan. Nah, siapa lagi? Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, yang membuka Konstantinopel, yang dikatakan oleh Nabi akan dibuka, ya, Istanbul Turki itu nanti, ya, yang disebutkan oleh Nabi, fala ni'mal amiru amiruha, yang terbaik itu adalah jenderalnya, tentaranya, wala ni'mal jaisyu dzalikal jawaish, ya, dan tentara terbaik adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel itu. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Akidahnya Maturidi, kemudian fikihnya Hanafi, dan tariqahnya bertasawuf Sunni. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Ya, pejuang-pejuang itu Umar Mukhtar di Libya yang digantung oleh tentara Italia waktu itu. Dia juga adalah pengamal wirid, ya, wirid-wirid, zikir-zikir yang ada di tariqah Sanusiyah. Ya, sampailah pejuang-pejuang Hamas ini, di antaranya Ismail Haniyah, dituduh Syiah. Dia sudah syahid sekarang. Macam mana ini Ustaz ini nanti akan minta maaf, ya. Hiduplah dia berhubung dengan dosa suuzon, buruk sangka kepada orang lain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Namun sedikit saya ingin menyinggung Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, konsepnya tadi ahlu qiblatina muslimun. Orang yang masih menghadap kiblat, salatnya sama seperti kita, masih kita sebut sebagai muslim. Tak boleh keluar dari, ya, yang namanya Islam tadi. Itu yang pertama. Lalu kalau begitu, ketika ada di antara mereka yang meninggal, apakah kita berbahagia? Tidak, sekalipun dia mungkin pendosa, ada pendapatnya yang keliru, tak boleh kita berbahagia dengan kewafatan mereka. Sekarang kita rujuk, kita contoh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apakah Nabi berbahagia dengan wafatnya musuh-musuh Islam? Nah, di sini kita tengok, Bapak Ibu, ya, bergembirakah Nabi dengan kematian musuh-musuh Islam? Maka di sini diceritakan datang pemimpin kaum munafik di Madinah, namanya Ubay bin Salul, punya anak. Ubay bin Salul ini tokoh munafik yang ada di Madinah. Ada anaknya. Nah, jadi pemimpin kaum munafik itu adalah Ibnu Ubay bin Salul.
Tak terhitung upaya yang dilakukannya untuk menghancurkan Islam, fitnah-fitnah yang disebarkan, komentar-komentar negatif yang dibuatnya. Tetapi ketika ia sekarat, Nabi datang menjenguknya. Coba tengok. Yang gembong munafik ketika meninggal, Nabi datang. Lalu datang anak dari Ibnu Ubay bin Salul tadi, putranya tadi yang bernama Abdullah, memohon kepada Nabi untuk bersedia memberikan gamisnya sebagai kafan bagi ayahnya, ikut menyolatkannya dan memohon ampunan baginya. Nabi pun memberikan gamisnya dan Nabi mengatakan, azinni usalli alaihi, beritahu aku jika ia wafat aku salatkan. Itu gembong munafik. Jadi diminta oleh anaknya supaya Nabi memakaikan jubahnya itu, gamisnya sebagai kafan ayahnya yang tokoh munafik. Jadi diminta untuk menghadiri salatnya. Kata Nabi, ya sudah, diberikan. Lalu beritahu nanti kalau dia meninggal, aku ikut menyolatkan. Nah, begitu sikap Rasulullah terhadap musuh Islam, pemimpin kaum munafik dan sosok yang paling berbahaya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian ada lagi kisah ketika Abu Jahal wafat. Siapa yang tak kenal dengan Abu Jahal? Kenal Abu Jahal, Pak? Halo? Nama, ya. Jumpa belum? Kalau bisa janganlah jumpa Abu Jahal. Nah, jadi ini munafik. Lain lagi dengan orang kafir, yaitu Abu Jahal. Ketika itu sudah maklum kita, Abu Jahal ini adalah seorang kafir yang banyak memusuhi dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu putra Abu Jahal ini yang bernama Ikrimah, awalnya sangat memusuhi Nabi, kemudian ia sadar dan masuk Islam. Ketika Nabi tahu Ikrimah ingin masuk Islam, Nabi mengatakan, ya'tikum Ikrimatu bunu Abi Jahlin mu'minan muhajiran fala tasubbu abah. Akan datang ke kalian nanti Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau kalian berjumpa dengan dia, kata Nabi, fala tasubbu abah, jangan dicela ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyiti yu'zil hayya, karena mencela orang yang sudah wafat itu menyakiti hati orang yang hidup. Wala yablughul mayyita, dan juga tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Nah, coba tengok, ya. Ini udah meninggal, para pejuang itu masih juga dicelanya, Pak. Manhaj hidup seperti apa nih kelompok yang seperti ini? Sudah meninggal Ismail Haniah, masih juga banyak yang mencela. Padahal muslim, yang mukmin, pejuang, syahid, ya, datang kelompok itu sekarang mencela dia, ya. Padahal Nabi berpesan kepada para sahabat, hatta orang kafir yang sudah meninggal tak boleh dicela. Ini mukmin 100% murni. Ya Allah. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ikut anaknya pengajian-pengajian seperti ini bahaya. Ya. Hidupnya mencela, setelah mati pun mereka mencela. Nah, ini contoh. Katanya mereka mengikut Nabi, mengagungkan sunnah Nabi. Sunnah mana yang mereka hidupkan? Kalau mencela orang yang meninggal. Bersyukur dengan wafatnya orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu konsepnya, ya. Selama mereka ahli kiblat, mereka adalah saudara-saudara kita muslimin. Kalau ada yang keliru, sesat dia mungkin, tetapi ini biarlah menjadi kajian para ulama. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita tidak boleh mengomentari apapun, tidak boleh mengeluarkan ahlu kiblatina dari nama muslimin tadi, karena mereka masih dianggap muslim, mukmin, ketika mereka masih mengakui apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, sehingga di sini ditegaskan kembali,
walahu bikulli ma qala wa akhbara musaddiqina ghaira mukadzibin. Apapun yang diucapkan, yang dibawa oleh Nabi, mereka membenarkan ghaira mukadzibin, dan mereka tidak mendustakan. Wala nakhudhu fillah, kita tidak membahas zat Allah. Wala numari fi dinillah, begitu juga dalam akidah kita tidak bertentangan, menentang apapun ajaran agama Allah. Wala nujadilu fil Quran, dan kita tidak berdebat lagi tentang Al-Quran itu. Wa na'lamu annahu kalamu rabbil alamin, karena kita sudah mengetahuinya, meyakininya Al-Quran itu adalah kalamullah. Siapa yang hendak berbincang kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Wirid kita jangan tinggal membaca Al-Quran pagi, malam, ya, selalu kita membaca Al-Quran. Ada yang sifatnya barangkali membaca dari awal sampai akhir, ya, targetnya khatam. Ada pula mungkin versi kita, ya, selain target khatam tadi, kita memilih ayat-ayat surat-surat tertentu yang menjadi wirid kita. Misalnya baca Yasin setiap malam sebelum tidur. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin di setiap malam, asbaha maghfuran lahu, setiap paginya dia akan diampunkan oleh Allah. Atau misalnya mengamalkan surat Tabarak yang dinamakan dengan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dirutinkan setiap malam. Di antara fadilahnya adalah dia bisa terhindar dari azab kubur, terhindar dari pertanyaan yang diajukan nanti di dalam kubur, yaitu yang datang dari munkar dan nakir, ya, atau mendapat kesejukan, ketentraman, kebahagiaan, belayan kasih sayang yang tidak menyakitkan dan tidak menakutkan nanti di alam kubur ketika kita diberikan pertanyaan dengan pertanyaan munkar dan nakir. Di antara di antara wiridnya, caranya adalah membaca Al-Mulk. Siapa lagi? Apa lagi? Kalau ingin mendapatkan fadilah, misalnya rezeki kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah supaya tidak jatuh miskin, tidak menjadi fakir, tidak menjadi beban hidup orang lain, di antara wiridnya adalah membaca Al-Waqi'ah. Amalkan mana yang bisa kita amalkan. Jadi dengan Al-Quran ini ada barangkali cara kita adalah dengan membaca dari awal sampai akhir rutin supaya khatam. Ada pula setelahnya mungkin mewiridkan surat-surat tertentu dengan fadilah-fadilah tertentu tadi. Nah, jadi ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dengan Al-Quran ini tidak ada lagi cerita. Kita mengetahui Al-Quran itu, meyakininya ia adalah kalam Rabbil Alamin, kalamullah. Nazala bihir ruhul amin, yang Al-Quran ini dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, gelar lain dari nama Jibril alaihi salam, malaikat pembawa wahyu. Lalu wahyu ini, kalamullah ini, fa'allamahu sayyidul mursalin, diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian perlu diketahui, diyakini, dipatrikan di dalam hati, kalamullah, kalam Allah itu la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin, tidak sama dengan kalamnya makhluk. Tak bersuara, tak berhuruf. Diajarkan kepada Jibril, Jibrillah yang menerjemahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal itu kita tidak perlu ragui lagi, benar-benar kalamullah, ya, yang diturunkan melalui Jibril yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ucapan Allah itu berbeda dengan ucapan makhluk, karena ucapan makhluk berhuruf, bersuara, ya. Nah, sedangkan ucapan kalam Allah tidak seperti itu. Bagaimana caranya Allah memahamkan kepada Jibril
Jibril menarasikan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Iqra. Nah, itulah yang mula diajarkan kepada Nabi Muhammad 5 ayat di dalam surat apa itu Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi al-ayat al-alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi itu sehingga ditegaskan kembali oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala naqulu bi khalqil Qur'an. Kita tidak bisa mengakui atau menerima pendapat yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dibuat, dicipta oleh Allah. Tidak seperti itu. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kita tidak berbeda ya dengan mayoritas kaum muslimin. Maka jangan menabrak pendapat mayoritas ya, kita bersama sebahagian besar umat muslimin yang ada. Kenapa? Karena la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan berkumpul bersatu padu dalam kesesatan. Coba orang di seluruh Pekanbaru ini zikir jamaah, berdoa bersama misalnya, berkunut, tiba-tiba ada sekelompok kecil yang membid'ahkan aja. Jadi jangan pedulikan ini ya, karena kita sudah bersama mayoritas, karena umat Muhammad ini tidak akan sepakat mereka dalam kesesatan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wala naqul, kita juga tidak berpendapat la yadurru ma'al islami zambun liman amilahu. Ada pendapat pada waktu itu yang mengatakan dengan Islamnya kita tak menjadi masalah dosa yang kita lakukan. Artinya tak ada pengaruh dosa terhadap keislaman kita. Ya, sebagaimana ya, apa itu pada waktu itu muncul pendapat yang mengatakan juga tidak ada manfaatnya amal terhadap keislaman kita. Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada efek yang terjadi dari maksiat yang kita lakukan terhadap iman. Maka iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang. Maka para sahabat Nabi ketika mereka merasakan masalah iman mereka akan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami begini. Ya Rasulullah, kami merasa begini. Maka diantaranya Nabi mengapresiasi kegiatan-kegiatan zikir, kegiatan mengaji, membaca Al-Quran, majelis-majelis ilmu. Dengan ketaatan, kebaikan seperti ini akan menambah kuatnya iman. Tetapi bila kita jauh dari yang seperti ini, maka iman bisa berkurang. Maka muncul ada gium yang mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, iman pula bisa berkurang. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, poin-poin ini ada yang kita ulang sedikit dari pembahasan yang lalu untuk kembali mengokohkan keyakinan kita supaya kita tidak terjebak keluar dari konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi banyak konsepnya yang sudah kita sampaikan ya. Secara garis besar kita tidak boleh menganggap yang masih menghadap kiblat itu keluar dari Islam. Kita juga tidak boleh berbahagia dengan wafatnya orang-orang Muslim yang mereka adalah benar-benar 100% Muslim. Ya, jangankan kepada Muslim, kepada orang kafir pun tak perlu kita menghujat mereka setelah mereka wafat. Ini akidah, ini etika kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian juga kita mengakui apapun ya sudah selesai kita dengan Al-Quran, dia adalah kalamullah, yang pada konsepnya tentu kalamullah itu berbeda dengan kalam makhluknya. Nah, kemudian yang terakhir, iman bisa bertambah, bisa pula berkurang. Semoga kita dijaga oleh Allah
iman kita selalu kokoh, jangan sampai lepas iman itu dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup dengan iman, mati pula dengan keimanan yang disebut dengan husnul khatimah. Itulah kaji kita, Bapak Ibu. Taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.